Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mulai pembelajaran ya. Meskipun pembelajarannya dari rumah, tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih dengan materi sholat sunnah rawatib. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyebutkan jenis dan sholat sunnah rawatib serta bilangannya. Tahukah kamu apakah sholat sunnah rawatib itu? Apakah sudah pernah mengerjakannya? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qabliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Apa hukum mengerjakannya? Hukum mengerjakannya adalah sunnah. Apa artinya sunnah? Sunnah adalah dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi 2. 1. Sholat sunnah rawatib mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Contohnya, misalnya sholat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah, bilangan itu termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad. Kemudian pelaksanaan sholat sunnah rawatib yang kedua adalah sholat sunnah ghairu mu'akkad. Artinya sholat sunnah yang kurang diutamakan atau kadang-kadang saja dikerjakannya. Apa saja bilangannya? 1. 4 rakaat sebelum zuhur. 2. 4 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum isya. Apa lafaz niat sholat sunnah rawatib? Misalnya, mau mengerjakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Niatnya apa? Niatnya usolli sunnatas subuhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kenapa pakai qabliyatan? Karena sholatnya sebelum sholat fardu. Misalnya lagi, sholat sunnah rawatib sesudah zuhur. Usolli sunnatas zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kenapa pakai ba'diyatan? Karena sholatnya sesudah sholat fardu. Oke, selanjutnya hikmah ataupun keutamaan sholat sunnah rawatib. Banyak sekali hikmah atau manfaat kita mengerjakan sholat sunnah rawatib. Di antaranya 1. Menyempurnakan pahala sholat fardu. 2. Dapat menghapus dosa. 3. Mencegah perbuatan buruk. 4. Mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya ya, diantara hikmah atau manfaat kita mengerjakan sholat sunnah rawatib. Oke, sampai di sini sudah jelas materi kita tentang sholat sunnah rawatib, baik itu pengertiannya, hukumnya, bilangan rakaatnya maupun hikmahnya. Sudah jelas ya? Kalau udah jelas, pelajaran kita cukup sampai di sini dulu.
Pesan ibu, rajin-rajinlah lagi membaca buku di rumah, rajin-rajinlah belajar, kurangi bermain, dan yang penting jangan lupa sholat, berdoa, dan mengaji. Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.